Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Pagi adik-adik. Selamat pagi. Puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan, waktu untuk kita dapat beribadah. Dan biarlah kesempatan ini kita mau pakai sebaik-baiknya untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita. Semua yang ada di rumah, adik-adik, kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau naikkan pujian buat Tuhan. Kita bersyukur buat apa yang Tuhan buat dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih Bapa. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik sekolah minggu, kita akan memulaikan ibadah kita. Semua lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Ikuti kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat pagi hari ini, kami masih boleh ada. Untuk melakukan ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulaikan ibadah kami. Engkau yang menolong, dan Engkau yang memberkati. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau memuji memuliakan nama Tuhan, mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan terlalu baik buat kita semua, terlalu baik buat kakak-kakak yang ada di tempat ini, buat adik-adik juga yang ada di rumah. Kita bangkit berdiri, tetap semangat semua. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Temanku, kita selalu bersama.
tetap lagi bersemangat. Satu pujian lagi untuk Tuhan, lebih semangat lagi. Kita mau nyanyi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah tetap berdiri. Kita mau angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Semua tutup tangan, kita mau fokus kepada Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar
sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Hati kami telah siap, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan berdoa, ikutin berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kembali pagi hari ini kami telah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi adik-adik. Ya, kita bersyukur, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita percaya bahwa apa yang sudah kita lakukan pagi hari ini, udah capek-capek, tapi enggak ada yang capek ya. Kita sudah memuji, tepuk tangan, melompat bagi Tuhan. Kita percaya hati Tuhan disenangkan melalui adik-adik yang ada di rumah, melalui kita semua yang ada pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kakak ada sedikit cerita pada pagi hari ini. Dan biarlah adik-adik yang ada di rumah fokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, fokus mendengarkan cerita firman Tuhan, biar tidak sia-sia, boleh menjadi berkat buat kita semua. Ya. Kakak ada sebuah cerita nih. Jadi ini cerita diambil dalam sebuah kisah yang ada di Alkitab tentang anak yang bungsu. Ya. Jadi mungkin adik-adik sudah ada yang pernah dengar, atau ada yang lupa, atau yang mana ini, yang mana Kak? Ya, kita sama-sama akan belajar di pagi hari ini kembali dari seorang anak yang bungsu yang begitu dikasihi oleh seorang bapaknya, oleh ayahnya. Ya. Anak bungsu ini dia mempunyai kakak. Jadi dia mempunyai kakak, dia 2 bersaudara. Bungsu berarti, ya bungsu kalau bahasa apa ya? Yang paling kecil, yang paling manja, yang paling kecil, yang paling bontot, ya kan? Yang terakhir lahirnya, nah itu anak bungsu. Jadi dia mempunyai seorang kakak. Anak bungsu ini dikasihi betul-betul oleh ayahnya. Dia sangat disayangi oleh ayahnya. Apa yang dia mau ayahnya berikan, apa yang dia minta ayahnya berikan. Hingga suatu saat si bungsu ini sudah mulai tumbuh dewasa. Yang tadinya dia anak-anak, mulai remaja, dia mulai tumbuh dewasa. Akhirnya dia mulai berpikir, ayahku ini selalu memberikan apa yang aku minta, apa yang aku mau, ayah selalu berikan, bapak selalu berikan. Nah, akhirnya dalam pikiran si bungsu ini, dia punya satu permintaan. Kira-kira ada yang tahu enggak permintaan bungsu ini apa? Adik-adik ada yang tahu enggak? Kira-kira kalau adik-adik dikasih pilihan sama orang tua kalian atau sama papa, sama mama, anakku, apa yang kamu mau papa sama mama berikan? Pasti akan banyak nih. Waduh, saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini, saya mau itu, saya mau sepeda, saya mau main HP, saya mau jalan-jalan, saya mau ke mall, saya mau bermain-main. Pasti ada banyak permintaan, iya kan? Itu kalau orang tua yang tanya, pasti kita akan ada banyak permintaan. Nah, bungsu ini dia belum ditanya, tapi dia sudah mulai berpikir. Karena orang tuanya begitu mengasihi dia, apa-apa yang dia mau ayahnya berikan. Akhirnya dia punya pemikiran, saya ingin satu permintaan. Nah, ini setelah dia pikir-pikir dan dia katakan kepada orang tuanya, kepada papanya, ayah, saya ada satu permintaan. Permintaan saya adalah berikan saya
harta warisan. Oh, luar biasa ini permintaan dari si bungsu ini. Dia bukan cuma minta HP, dia bukan cuma minta ke mall, dia bukan cuma minta jajan, dia bukan cuma minta jalan-jalan, tapi dia minta harta warisan. Oh, dia berpikir kalau dia dapat harta warisan yang banyak dari ayahnya, dia bisa jalan-jalan tentunya, dia bisa beli ini, dia bisa beli itu, dia bisa kemana-mana, dia bisa panggil teman-temannya, dia bisa pesta-pesta. Nah, ini yang ada dalam pikiran si anak yang bungsu ini. Oleh sebab itu dia bilang kepada ayahnya, aku ingin harta warisan diberikan kepadaku. Padahal papanya belum mati, orang tuanya masih ada, masih hidup, keluarganya masih ada. Ini anak bungsu, anak yang paling bontot ini, dia minta harta warisannya. Wah, tentu adik-adik yang di rumah tidak boleh mengikuti hal yang demikian. Ya, kita boleh meminta kepada orang tua kita, memohon sesuatu, memohon permintaan kepada orang tua kita, tapi jangan seperti si bungsu ini yang dia minta harta warisannya diberikan kepada dia, padahal orang tuanya masih ada semua. Nah, ini dengan dia merengek-rengek meminta, karena sebenarnya awalnya papanya tidak memberikan. Aduh, ini berat kan, papa belum mati, papa masih ada, kenapa kamu minta harta warisan? Itu sudah disiapkan nanti kelak. Tapi dia mau meminta sebelum waktunya. Sebelum waktunya dia sudah minta bagiannya dia, minta harta warisannya. Akhirnya karena dia menangis-menangis, dia merengek-rengek, dia bujuk-bujuk, rayu-rayu papanya. Akhirnya dengan sangat bersedih ya, karena papanya ini begitu mengasihi si bungsu ini, akhirnya harta warisan diberikan kepada si bungsu. Apa yang terjadi kira-kira setelah harta warisan ini diberikan? Nah, adik-adik ada yang tahu enggak? Apa yang terjadi ketika dia mendapat warisan, ayahnya berikan dia harta yang banyak? Kira-kira apa yang dilakukan ini bungsu ini? Apakah dia berterima kasih, dia mungkin bikin bagus rumahnya pada waktu itu, atau dia beli kambing, ternak, domba untuk membantu ayahnya mungkin? Wah, ternyata tidak. Si bungsu tidak melakukan yang seperti ini, tidak melakukan hal yang demikian. Yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan, dia pergi jauh, dia pergi merantau. Merantau ini seperti apa sih? Ada yang tahu enggak adik-adik di rumah? Merantau ini seperti apa? Ya, merantau ini meninggalkan keluarga untuk pergi ke tempat yang jauh di sana. Nah, ini yang dilakukan si bungsu ketika dia menerima harta. Dia bukan tinggal bersama orang tua, bantu orang tua, atau bikin senang hati orang tua. Dia malah pergi yang jauh. Tujuannya apa? Dia ingin berpesta-pesta, menikmati apa yang dia sudah terima, harta warisannya. Akhirnya si bungsu ini pergi. Dia pergi yang jauh, dia jalan-jalan. Apa yang dia lakukan? Dia panggil teman-temannya, mereka berpesta, mereka minum-minum, mereka mabuk-mabuk, mereka beli ini, beli itu, beli apa yang mereka inginkan, beli apa yang dia inginkan, semua dia beli, semua dia lakukan, karena dia tahu dia banyak uang, dia punya uang, dia bisa melakukan segala sesuatu, jalan ke sana, jalan ke sini. Oh, ya kan, kalau sekarang dia keliling-keliling, dia keliling Indonesia, si bungsu ini keliling. Akhirnya, tapi pertanyaannya, kira-kira uang si bungsu bisa habis tidak? Bisa, karena dia beli-beli, dia kan nggak kerja. Si bungsu nggak kerja, dia cuma menghabiskan harta yang diberikan orang tuanya. Dia bersenang-senang dengan harta yang diberikan orang tuanya. Akhirnya singkat cerita, harta dari si bungsu ini habis lenyap. Habis lenyap. Yang tadinya banyak teman-teman datang kepada dia, udah berbondong-bondong teman-teman ini datang kepada si bungsu. Teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang katanya dekat sama dia, yang katanya peduli sama dia, yang katanya akan ada selalu dalam senang maupun duka. Waktu si bungsu ini banyak uang, mereka ada terus bersama-sama dengan si bungsu. Tapi ketika uang si bungsu ini habis, teman-temannya mulai pergi meninggalkan dia, sahabat-sahabatnya mulai pergi meninggalkan dia. Orang-orang yang tadi mengaku bahwa tidak akan pernah meninggalkan si bungsu, akhirnya mulai pergi satu persatu mulai pergi. Tinggal si bungsu sendiri. Kenapa dia tinggal sendiri? Ya, sudah habis semua. Orang tidak mau lagi dekat-dekat dengan dia. Sampai mau beli makan pun si bungsu sudah tidak bisa, sudah tidak ada uang. Ya, akhirnya si bungsu bekerja pada peternakan babi. Ada yang tahu peternakan? Ya, peternakan babi. Berarti di situ banyak babi.
Jadi si bungsu bekerja di peternakan babi, dan karena dia sudah tidak ada makan, dia sudah tidak ada uang, dia sudah tidak tahu mau kemana. Akhirnya si bungsu ini karena dia sudah sangat lapar, akhirnya dia makan bersama-sama dengan babi. Coba adik-adik bayangkan, gimana manusia makan sama-sama dengan seekor hewan, sama-sama dengan babi. Bukan cuma satu, ada banyak babi di situ. Mereka makan sama-sama. Waduh, siang, malam, pagi, hari berganti hari, bungsu makannya bersama-sama dengan babi-babi yang ada. Jadi teman-temannya babi yang tadinya teman-teman dia pakai pakaian yang mewah-mewah, yang bagus-bagus, jalan kemana-mana, pergi kemana-mana, pesta, makan bisa pilih-pilih, minum bisa pilih-pilih. Tapi sekarang semuanya sudah pergi, tinggal babi-babi yang menjadi teman si bungsu. Waduh, coba adik-adik bayangkan, gimana itu? Dia punya teman yang tadinya baik, yang tadinya dia lihat baik, yang dia katakan baik-baik, sudah tidak ada, sekarang hanya babi-babi. Makanan dia tidak bisa pilih-pilih lagi. Dia tidak bisa mau ini, mau itu, mau yang mana. Dia hanya bisa makanan, ya makanan yang ada untuk babi-babi itu. Tapi karena dia lapar, akhirnya dia makan. Nah, dari sini si bungsu mulai ingat. Dia mulai ingat keluarganya, dia mulai ingat di mana tempat asal dia berada, dia mulai ingat papanya, dia mulai ingat mamanya, dia mulai ingat kakaknya, dia mulai ingat keluarganya. Waduh, dulu saya ketika saya di rumah, saya minta ini, papa selalu berikan. Saya pingin kesini, papa selalu turuti. Saya pengen mau ini, mau itu, papa selalu berikan. Papa selalu mengasihi saya, papa selalu memeluk saya ketika saya sedih. Sekarang saya bersedih, babi-babi yang peluk saya. Adik-adik di rumah mau dipeluk sama babi-babi, ya kan? Tidur sama babi-babi, ya kan? Kita aja biar kita punya hewan peliharaan yang kita sayang, kita punya hewan peliharaan yang kita benar-benar kita rawat baik-baik. Nggak mungkin kan kita tidur sama-sama hewan-hewan itu. Nah, si bungsu ini dia tidur sama babi-babi, makan sama babi-babi, ya apapun yang dia lakukan sama babi-babi ini. Jadi ini dia ingat ke belakang, aduh, ternyata saya sudah salah, saya sudah meninggalkan keluarga saya yang mengasihi saya sudah meninggalkan orang tua saya. Mereka bisa memberikan segala sesuatu, memberikan yang terbaik, tapi saya sudah lupakan mereka, saya sudah tinggalkan mereka. Nah, yang ada di pikiran bungsu pada saat itu adalah seperti itu. Tapi saat dia berpikir, bungsu ini pengen kembali, iya kan? Dia pasti pengen kembali karena dia sudah ingat, otomatis dia ingin kembali ke rumahnya, ingin kembali kepada orang tuanya, kepada keluarganya. Tapi dia juga ternyata sadar diri, waduh, saya sudah minta harta warisan saya sudah tinggalkan mereka. Apakah Bapak masih akan menerima saya? Apakah orang tua saya akan masih menerima saya? Tapi dengan sangat penuh keyakinan, dengan hati yang hancur, dengan hati yang bersedih, dia mulai pulang. Bungsu ini mulai pulang ke rumahnya. Dia tahu sahabat-sahabatnya semua sudah meninggalkan dia. Tidak ada lagi yang mau menerima dia. Baju-bajunya yang tadinya bagus, baju-baju si bungsu sudah mulai robek-robek, ya kan? Celananya robek-robek, rambutnya sudah acak-acakan. Tidak ada yang mau menerima dia lagi. Akhirnya dia putuskan untuk pulang ke rumah. Dia tahu kalau dia pulang, tinggal dia siap terima. Kalau orang tuanya tidak mau terima, dia siap. Tapi kalau orang tuanya terima, ini yang menjadi harapan dari si bungsu. Akhirnya dia mulai pulang. Dia mulai pulang ke rumahnya, berjalan yang jauh dalam perjalanannya, dan dia sudah mulai melihat. Ketika belum sampai di rumahnya, ternyata di depan dia sudah melihat. Apa yang dia lihat? Siapa yang bungsu lihat? Dia melihat ayahnya sudah ada di depan. Ayahnya harusnya kalau kita mau lihat, tadi kan si bungsu waktu pergi, wah rambutnya gaul, ya kan? Bajunya bagus, pakai sepatu, pakai celana, ya kan? Wah, semuanya lengkap. Pasti papanya kenal. Tapi ini dia pulang sudah enggak pernah mandi, ya kan? Mukanya udah celemotan, semuanya udah enggak orang-orang enggak kenal dia. Tapi papanya masih mengenal si bungsu. Dari jauh papanya sudah menyambut si bungsu. Papanya menerima keberadaan si bungsu. Nah, ini seorang bapa adalah gambaran daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Bapa kita yang terus menerima keberadaan kita dalam suka maupun duka, apapun yang kita alami, Tuhan selalu menerima kita. Kalau orang lain bisa menolak kita, kalau mereka ada maunya,
Mereka bisa datang, teman-teman adik-adik, kalau ada maunya mereka baru dekat-dekat, ya kan? Tapi tidak apa-apa. Kalau mereka nggak ada maunya, mungkin mereka akan menjauh. Tidak masalah, tidak menjadi masalah. Kita mempunyai Bapa, kita mempunyai sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita. Seringkali kita meninggalkan sahabat kita, seringkali kita meninggalkan Bapa kita, tapi Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu mengenal keberadaan kita. Jadi si bungsu ini meskipun mukanya sudah buruk, ya kan, sudah tidak dapat dikenal lagi pada waktu itu, tapi bapaknya masih bisa mengenal dia. Bapa kita, Tuhan kita, Yesus kita mengenal keberadaan kita, mengenal akan adik-adik yang ada di rumah, siapa yang rajin-rajin beribadah, semua Tuhan Yesus kenal. Dan Dia juga sahabat kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Tidak seperti sahabat-sahabat kita yang ada di dunia ini. Mereka bisa meninggalkan kita kapanpun, ya kan? Kita tidak tahu waktu, bisa sewaktu-waktu sahabat kita meninggalkan kita. Tapi kita punya sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Jadi biar adik-adik jangan mau pergi dari kasih Bapa, jangan mau pergi dari keberadaan adik-adik yang ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam pertolongan Tuhan. Jangan mau pergi, ya, tetap berada di situ. Gimana caranya? Jangan kayak si bungsu, sudah dipelihara, sudah dirawat, sudah diberkati, dia malah pergi jauh-jauh. Jangan seperti itu. Tetap dalam Tuhan, tetap di dalam lindungan Tuhan, tetap di dalam naungan Tuhan. Jangan lari kemana-mana. Gimana caranya? Tetap rajin beribadah, tetap rajin dengan dengar firman Tuhan. Kalau orang tua di rumah suruh dengar, bantu orang tua, ya kan? Saling mengingatkan kalau kakak atau adik atau saudara ada yang mulai salah, mungkin perkataannya tidak baik atau pikirannya atau kelakuannya, ingatkan mereka. Nah, ini hal-hal yang akan membuat adik-adik di rumah tetap di dalam kasih Bapa. Nah, ayat hafalan pada pagi hari ini kakak ambil di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-9. Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih itu. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan, biarlah boleh menjadi berkat buat adik-adik semua yang ada di rumah. Tetap semangat, tetap selalu jaga kesehatan, lakukan segala sesuatu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Semua adik-adik yang ada di rumah bangkit berdiri, semua tutup mata, lipat tangan, dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah dimanapun mereka berada. Tuhan yang sudah menolong, Tuhan yang sudah menjaga, Tuhan yang sudah melindungi, Tuhan yang terus memberkati kehidupan mereka. Dan biarlah apa yang kami lakukan di pagi hari ini, kami sudah memuji memuliakan Engkau, terlebih kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah tanamkan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan adik-adik yang ada di rumah, untuk dapat tinggal tetap di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan terus memberkati dalam masa pertumbuhan mereka yang ada di rumah, dalam studi mereka, hikmat, kepintaran, kecerdasan daripada Tuhan. Tuhan pertambah-tambahkan untuk hormat, untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang menjadi pekerjaan, usaha orang tua mereka, Tuhan memberkati. Kesehatan, kekuatan Tuhan anugerahkan terus dalam kehidupan mereka semua yang ada, sehingga kami boleh melihat karya-karya Tuhan yang luar biasa. Tuhan terus kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami semua yang ada, yang tetap tinggal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami akan akhiri ibadah sekolah minggu kami di pagi hari ini. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.